Shalom. Keadaan yang berbeda ketika hari ini kita sebagai umat percaya diberikan kebijaksanaan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing untuk mencegah atau memperlambat dari penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak mengurangi sukacita, mari sama-sama kita beribadah. Ibadah di Minggu Sengsara yang ke-6 kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 56. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Menebus Kristus. Kepada Tuhan. Perayaan Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 yang berlangsung di saat ini kiranya boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara. Mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Kita sambut dengan bernyanyi bersama-sama di dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 34. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Disalib Yesus di Kalvari. Disalib Yesus di Kalvari, tusukkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Puji namanya, puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami melawan Engkau karena dosa kami, Yesus sendiri telah memikul dosa kami di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati karena dosa hidup untuk kebenaran. Terpujilah Tuhan dari kekal Di hadapan tahta karena dosaku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kidung Jemaat 40 bait pertama dan kedua. Kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikian hukum Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya Roh firman Tuhan. Firman Tuhan dalam ibadah Minggu Sengsara yang ke-6 di hari ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-27
ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Matius 27 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri hamba hikmat, beri kami semua kekuatan, agar apa yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama dalam ibadah Minggu Seksara yang ke-6 di hari ini, di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami, itu tidak berlalu begitu saja. Tapi melalui perantara Roh Kudus-Mu kami dapat dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami keluarga telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Matius 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-31 saya minta jadi untuk bagi kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian jauh pembacaan kita di hari ini. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita hendak memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang hendak menghantar kita dalam pemberian persembahan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kita bernyanyi bersama-sama di dalam nyanyian Rohani 55. Nyanyian Rohani 55 kita nyanyikan bait pertama. Hatiku beriman mandang kesiksaan. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa semangat. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Meskipun di tengah-tengah pergumulan yang saat ini kami hadapi, kami tetap menyadari sungguh bahwa tanpa pertolongan dan kasih Tuhan, maka kami tidak bisa ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan memberkati persembahan yang sedikit ini, agar mampu dan bisa melebarkan kerajaan-Mu dalam persekutuan, tapi juga dalam pelayanan. Kasihi, dari bagian pembacaan yang sudah kita baca tadi, tema yang menjadi perenungan bersama bagi kita di hari ini, yaitu Yesus diludahi. Kesaksian Yesus terhadap ketidakadilan atas dirinya terlihat aneh di mata setiap orang yang membaca, tapi juga mengikuti kisah pengadilan atas hidupnya. Penderitaan yang dialami oleh Yesus bukanlah tindakan yang disebabkan oleh kesalahannya, tetapi oleh karena perasaan benci daripada imam-imam tua-tua, para elit agama Yahudi. Matius secara khusus menjelaskan kepada kita semua yang membacanya, bahwa Yesus diolok sampai dia diludahi. Tetapi Yesus tidak menjawab, Yesus tidak merespon apa atau perlakuan yang ia terima. Tetapi dikatakan bahwa setiap hal yang dia terima
penghinaan yang ia terima, itu Yesus tetap diam. Mari kita kembali melihat bagian pembacaan kita di hari ini. Kita lihat pada ayatnya yang ke-27. Sementara salib disiapkan, Yesus dikatakan dia berada di tangan para serdadu yang terus-menerus mempermalukan dia. Dibawa ke sidang pengadilan, serdadu-serdadu mempermainkan tawanan yang tak berdaya, lalu menyiksa mereka dan itu menjadi sebuah kebiasaan dalam tahanan-tahanan militer. Kemudian kita lihat ayat 28 sampai ayatnya yang ke-29. Dikatakan di sana bahwa mereka menanggalkan pakaian Yesus. Dan ini merupakan satu perbuatan yang sangat hina yang dilakukan terhadap Yesus, yang diterima oleh Yesus secara khusus. Nah, rasa malu karena telanjang muncul bersama dengan dosa. Itu kita bisa lihat pada Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-7, ketika Adam dan Hawa mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan tidak baik, mereka kemudian sadar bahwa mereka telanjang. Dan itu semua terjadi akibat dosa. Karena itulah Kristus dilucuti saat ia datang membawa dosa dan menghapuskan dosa. Ia menanggung rasa malu supaya ia mempersiapkan bagi manusia pakaian putih untuk dikenakan. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-18. Jubah ungu biasa dipakai oleh seorang pahlawan yang telah mendapat kemenangan yang hebat dan hendak memasuki kota yang direbutnya. Juga menjadi jubah seorang raja. Jubah raja Yahudi dimahkotai dengan mahkota duri. Mahkota sebagai tanda kehormatan dan sebatang bulu sebagai tongkat pahlawan prajurit melantik Yesus sebagai raja orang Yahudi. Nah, dalam ejekan dengan memberi salam kepada seorang raja. Selanjutnya ayat 30 kita lihat bahwa mereka meludahi Yesus. Dan ini sebagai tanda penghinaan dan cemooh kepada Yesus. Wajah Kristus yang kudus dan dalam cahaya kasih kini dicemari dalam penghinaan. Mengambil bulu dari tangannya, lalu kemudian bulu tersebut dipukulkan kepadanya. Raja orang Yahudi yang disematkan kepadanya tidak berdaya. Kemudian kita lihat ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-31. Setelah para pengikut puas dengan segala permainan, dengan segala penghinaan yang mereka lakukan, yang mereka tujukan kepada Yesus, mereka menanggalkan Yesus. Bahwa mereka kini telah melucuti segala wewenang sebagai seorang raja yang telah mereka berikan, dan kini kembali mengenakan pakaiannya. Mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, membawa keluar karena Kristus telah menderita di luar pintu gerbang, agar umatnya dapat dikuduskan dengan darahnya. Persekutuan yang Kristus kasihi, Yesus diludahi, arti kata seorang diludahi mukanya merupakan satu tindakan penghinaan, permusuhan, kemarahan yang sangat merendahkan seseorang. Yesus diludahi, penghinaan, tanda permusuhan dan merendahkan yang luar biasa, hal yang luar biasa yang diterimanya. Dia diludahi oleh para prajurit Roma. Dan ini adalah sebuah penghinaan yang sangat ekstrim, yang harus dialami dan dirasakan oleh Yesus sendiri. Dalam Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 32, ia akan diludahi. Dan kata-kata ini mengenapi nubuat dari Nabi Yesaya yang terdapat di dalam Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-6. Mukaku tidak aku sembunyikan ketika direndahi dan diludahi. Yesus diludahi para tentara, tetapi ia tidak berkata apa-apa, karena ia menanggung apa yang seharusnya kita terima. Yesus bisa saja membalas akan apa yang ia terima saat itu. Tetapi dia tidak melakukannya karena satu alasan, yaitu dia ingin menyelamatkan kita manusia. Pertanyaan bagi kita saat ini, sudahkah kita menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus itu dengan kelakuan yang benar, dengan tindakan yang benar, dengan pelayanan yang benar? Jangan sampai semua yang kita kerjakan itu, yang kita lakukan dalam kehidupan kita,
itu tidak sesuai dengan maksud dan kehendak Kristus. Tidak sesuai dengan rencana Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang pada akhirnya tidak mendatangkan berkat dan selamat dalam hidup kita. Lalu berubah menjadi olok-olok yang meludahi wajah Kristus. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dalam bagian pembacaan di hari ini, bahwa penderitaan Yesus digenapi. Dia diserahkan kepada bangsa-bangsa. Dia disesah, diolok-olok, disalib, dimahkotai duri, memegang tongkat lalu dihina. Semua akan berakhir. Semua dilakukan untuk keselamatan dunia. Dan pada akhirnya, semua bangsa yang di muka bumi ini, yang mengolok-olok dia, yang meludahi dia, yang membunuh dia, suatu saat akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan bagi semua kita. Kemuliaan bagi Allah. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Sungguh kerajaan Allah di bumi kekal. Yesus yang meniti langit menjadi kepala. Ia menang, galon menjadi terang. Lihatlah wajahnya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang harus kami alami. Ketika Tuhan mengizinkan kami harus mengalami pandemi virus corona atau COVID-19 ya akhir-akhir ini ya Tuhan. Kami tetap terus diberikan kesempatan oleh Tuhan sehingga di hari ini Tuhan kami boleh ada dalam persekutuan kecil keluarga kecil kami. Kami boleh memuji membesarkan akan nama Tuhan dan di dalamnya kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami lakukan di tengah-tengah peribadatan yang terjadi di pagi hari ini Tuhan, tapi juga himbauan yang diberikan, baik oleh pemerintah sebagai wakil Allah bagi kami di tengah-tengah dunia ini, tapi juga oleh gereja, agar itu dapat menyelamatkan kami, tapi juga dapat menyelamatkan sesama kami sebagai bukti kasih kami bagi sesama kami. Berikan kami semua roh kerendahan hati, agar kami dapat jadi pribadi-pribadi yang dengar-dengaran untuk menyikapi situasi dan kondisi yang saat ini terjadi. Khususnya kami mau berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, baik itu dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang ada. Tuhan tolong berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar dapat memimpin daerah, tapi juga negara kami ini dengan baik, dengan segala hal, dengan segala pergumulan yang saat ini kami alami. Tapi juga di saat ini kami mau berdoa bersama-sama bagi para medis yang saat ini ada di garda paling depan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan setiap pasien-pasien, baik itu PDP tapi juga yang sudah positif. Tuhan memberikan mereka kesehatan, Tuhan tolong jaga, Tuhan tolong lindungi mereka, agar mereka tetap setia menjadi garda paling depan
untuk boleh ada bersama-sama dengan Tuhan, menyehatkan setiap umat Tuhan yang positif kena corona, tapi juga saat ini yang sedang PDP. Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan, jaga lindungi mereka, penting seluruh kehidupan mereka, pun keluarga yang saat ini mereka tinggalkan hanya untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab panggilan pekerjaan pelayanan mereka. Bapak kami mau berdoa bagi ibadah-ibadah yang saat ini sedang berlangsung, baik itu yang masih tetap beribadah di gereja-gereja, jemaat masing-masing, tapi juga ibadah-ibadah yang saat ini berlangsung di rumah-rumah. Tuhan ajarlah kepada kami bahwa segala hal yang boleh kami lakukan di minggu pagi hari ini, itu tidak mengurangi sukacita kami untuk beribadah, memuji, mengusahakan akan nama Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk terus hadir bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kiranya hidup kehidupan kami selalu ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Lebih khusus kami mau berdoa, hamba mau berdoa bagi kehidupan rumah tangga keluarga kecil kami, keluarga Lapian Kasih Seran. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan memberkati kami semua sehingga dengan segala keberadaan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Berkati suami hamba di dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya. Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan apapun yang dia lakukan dan kerjakan saat ini, dia lakukan itu seperti untuk melayani Tuhan dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Begitu juga hamba sebagai seorang istri, sebagai seorang mami, tapi juga sebagai seorang hamba-Mu, Tuhan Engkau berkati hamba. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan dalam menjalani masa-masa kehamilan hamba. Kiranya Tuhan terus memberikan hamba kesehatan dan kekuatan, dan sampai waktunya tiba Tuhan, hamba dapat melahirkan dengan baik, nama Tuhan dapat dipuji dan dapat dipermuliakan. Bagi anak kami Owen, Tuhan memberkati dia dalam tumbuh kembangnya, dan berikan Owen kesehatan, juga kekuatan. Berikan berkati pertumbuhannya, agar Owen dapat bertumbuh di dalam roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Seluruh kehidupan keluarga kami, orang tua kami baik itu yang ada di Angkasa, di Manado, tapi juga di Depla, serta dengan seisi keluarga kami, Tuhan juga memberkatinya. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus mengikat kami dalam ikatan kasih. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini syafaat kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menutup ibadah kita ini, dan mari terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan rumah tangga dan keluarga kita dalam menjalani minggu sengsara yang ke-6 di sepanjang minggu ini, tapi juga membentengi kehidupan kita, memberkati kehidupan kita dalam menjalani minggu kerja yang baru. Amin. 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 Mari kita selesai. Shalom.